telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ustaz Rahmat Safirma SQ. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran, Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua yang hadir pada malam ini. Dan harapan kita semoga kampung kita RW 11 ini adalah kampung yang selalu dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan selamat datang kepada Ustaz Abdullah Bisri Mubarjo. Hadirin jemaah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meningkat pada acara yang selanjutnya, yaitu ceramah agama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustaz Jauhari Nasruddin LC. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا yang kita cintai bersama, juga yang kita muliakan adalah guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Saidi MPD, juga para guru, yang khusus adalah wali kita Ustaz Rahmat Saputra yang barusan membacakan ayat-ayat Allah dengan suara yang Masya Allah Subhanallah. Mudah-mudahan bacaan beliau tadi menambah kecintaan kita kepada Allah dan juga kecintaan kita kepada Al-Quran, juga kepada Nabi-Nabi Allah. Dan kita doakan oleh kita ini terus menyuarakan syiar al-Islam dengan suara yang dianugerahkan oleh Allah kepada beliau yang begitu indah. Para guru dan para alim ulama yang saya tidak sebutkan satu persatu, kita selalu berdoa untuk mereka semua agar kiranya Allah berkenan terus-menerus memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan dan mencurahkan rahmat serta ilmunya kepada kita semuanya. Juga para tokoh masyarakat, wabil khusus ini RT berapa ini? Ada satu, RT 2, 2 RT 2. RW-nya berapa? Ada RW-nya mana RW? RW, Masya Allah. Ini RW orang sini nih. Alhamdulillah. RT-nya
Ada semua dua-duanya. Alhamdulillah. Senang kita kalau didampingin sama para pemimpin wilayah. Ibu, apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Makanan dapat makanan? Kacang dapat kacang? Alhamdulillah. Ini makanan mantap ini, yang rebusan dan buah-buahan. Insya Allah selalu kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini saya akan membacakan satu ayat dan satu hadis. Yang ini semuanya adalah kita ingin biarin membaca kecil begitu. Ya. Kecil memang begitu, biarin dulu aja. Ambung saya dibawa kabur. Ini dulu ambung bawa kabur zaman ambung dulu. Mana nanti kata wesnya lagi. Nah, senang bocah ya. Biarin dah, zaman bocah udah kita lewatin. Ya, biarin bocah mah. Yang penting dia udah suka masjid. Kembali malam hari ini yang akan saya sampaikan khusus untuk mengingatkan saya pribadi dan kita semua adalah mengenang perjalanan Nabi yang sangat cinta kepada kita, Nabi yang sangat mencintai kita, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang cintanya gak berkepala tanggung sama kita. Siang malam, pagi sore, yang dia pikirin kita umatnya. Diajarin kita cara hidup bagaimana supaya jangan salah. Diajarin kita bagaimana tujuan hidup supaya jangan nyasar. Diajarin kita untuk apa kita hidup. Diajarin. Caranya diajarin, tujuannya diajarin. Maka hidup ini ibarat satu perjalanan panjang. Ya, anak-anakku sekalian, hidup ini ibarat perjalanan yang panjang banget. Yang udah kita lewatin alam ruh, udah kita lewatin tuh. Dulu ada alam ruh, namanya alam ruh. 4.000 tahun sebelum badan kita dibuat, ruh kita udah ada. Itu alam kita kagak ngerti dah di mana adanya tuh. Kedua alam rahim. Alam rahim, kita tinggal di situ berapa hari alam rahim? Ya, berapa hari kandung? 9 bulan, 10 hari. Kita di alam rahim ibunda kita nih 9 bulan 10 hari berenang-renang dalam air ketuban. Yang di kampung baunya juga tuh air ketuban kayak apa? Apalagi mah kita doyan sabun transis. Doyan jengkol, doyan malapete. Ada air ketubannya itu udah kayak bagaimana itu. Tapi kita hidup di situ 9 bulan 10 hari, sama kita susah-susah dah. Wahnan ala wahnin. Hidup tentang salah tempurun salah 9 bulan 10 hari. Ya tapi dia senang ngurus terus perutnya dia supaya anaknya lahir dengan sehat selamat, tumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Benar nggak Mas? Ya, benar kata begitu. Ngomong. Benar kata begitu itu. Lagi ngandung nih, apa ada bencinya kita sama anak kita di dalam perut? Kan kagak ya. Kagak, yang kita artinya anak supaya lahir normal, sehat walafiat, masih paten, lalu kemudian tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang sukses. Doain kita semuanya. Itu di alam rahim berapa hari? 9 bulan 10 di dalam air ketuban berenang-renang. Lahir kita ke alam dunia nih. Kayak begini nih dunia nih. Enak kagak di dunia? Di dunia enak kagak nih? Saya tanya, banyakan enaknya apa banyakan kagaknya? Banyakan enaknya? Iya, masih bocah ya. Kalau udah kayak kita nih, udah mikirin bocah yang TK-nya, yang SD-nya, yang madrasahnya, yang sanawiyahnya, yang kuliahnya,
Habis kuliah udah kudu ngawinin, habis ngawinin kudu bikinin rumah. Mempatnya ada. Tahu mempat? Pusing Pak. Tapi ini dunia walaupun kayak begini, rasanya kita betah juga. Rasanya kalau disuruh pada mati, pada nggak mau. Walaupun dunia isinya kayak begini nih, kalau disuruh mati kita nggak mau. Ya begini nih, hidup di dalam balutan udara, bukan lagi di dalam air. Coba bayangin aja, kita hidup di dunia di mana-mana ada angin, bener nggak? Ini ada angin, itu ada angin. Bahkan kadang-kadang kita gerah tidur, kita semprot sama apa? Sama angin. Kurang puas kita pakai kipas, kita pasang AC, angin lagi. Tapi kita tetap sehat. Tapi kalau di alam rahim kita hidup di apa tuh? Di dalam air, benar nggak? Nah sekarang dah kita coba hidup di dalam air. Kasih dream yang gede gitu, isi air yang paling bening, ya, masukin tuh orang yang paling gagah, kunci gembok dreamnya situ, 9 bulan 1 hari. Pas kita buka kan ngambang ya, Pak. Kayak pondok Bantong. Itu puasanya siapa? Puasanya siapa? Puasanya Allah. Hidup kayak begini, enak kadang-kadang, susah kadang-kadang, nangis kadang-kadang, tawa kadang-kadang. Tapi kita cinta sama dunia. Tapi cinta nggak cinta, mau kemana kita berjalan terus? Masuk ke alam berikutnya namanya alam barzakh. Alam kubur beda sama lubang kubur. Alam kubur mau dikuburin, mau dikagain, mau dibakar, dia ngerasain alam kubur. Jadi alam kubur itu bukan lubang kubur. Jangan kayak orang anu yang matinya dibakar tuh. Ya, ada orang Jepang, dia kepengen masuk Islam, orang Jepang. Dia ngomong begini sama sopirnya tangga saya. Pak Ustaz, saya ditanya ini, tanya sama siapa? Sama bos saya orang Jepang. Dia ngata gini masa Pak Ustaz, tapi ini bos ke kantor pakai kain sarung udah. Kata dia nih bos, Mas, aku ini sebetulnya pengen masuk Islam Mas. Cuma di Islam kok ada kalau mati dikuburin Mas. Terus jadi ada azab kubur. Kalau aku mati dibakar Mas, jadi nggak ada azab kubur. Bagaimana jawabnya itu Pak Ustaz? Atas Mas nih, saya bilangnya begini, bilangnya bilangnya sama orang Jepang, yang namanya alam kubur mah, alam habis kita meninggal itu namanya alam kubur, alam barzakh. Mau dibakar kek jasadnya, mau nyangsrang kek di rambutan. Kan ada kadang-kadang pesawat jatuh, bener nggak? Ada yang badannya nyangsrang, ada yang kepalanya nyangkut, ada yang tangannya pada misah. Yang penting mau dimasukin ke lubang tanah atau tidak, setelah itu berlaku hukum alam kubur, namanya alam barzakh. Kalau di dunia ukuran kita ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang baru lahir meninggal. Kalau di alam rahim ada 9 bulan 10. Kalau di alam kubur kapan? Ila yaumi yub'atsun. Sampai manusia semuanya dibangkitkan lagi oleh Allah. Tinggal di alam kubur. Ada pengalaman malam pertama di alam kubur. Wah keren tuh. Malam pertama di alam kubur. Kayak apa itu rasanya ya? Kita kira nih alam kubur nih, ya yang kita kira nih alam kubur itu seperti hadis. Kubur saat jasad kita diletakkan tuh di lahat tuh di lubang lahat. Terus diuruk, kubur itu berteriak, berseru dia, "Ano baitudun,
aku ini rumahnya ular. Kata siapa tuh? Kata kubur. Ana baitudun, aku ini rumahnya ular. Banyak cacing, ada kaki seribu, ada kelabang merah. Ana baituzulma, aku ini rumah gelap yang gulita, tak ada cahaya. Ana baitul wihsyah, aku ini rumah yang pengap, tidak ada celah-celah udara dan ventilasi. Wihsyah, wihsyah, rumah yang pengap. Ana baitul turab, aku ini rumahnya debu. Mengapa engkau ada di sini? Ini hari pertama tentu berhadapan dengan pertanyaan malaikat. Ya, pertanyaan malaikat, marwabuka, ya, dan sebagainya itu. Jangan diapalin di sini. Yang penting amal soleh banyak, nanti hafal sendiri. Banyakin amal soleh saja. Karena kalau diapalin di sini juga, nanti lupa lagi kalau nggak punya amal soleh. Udah bahasa Arab nggak bisa. Pertanyaannya kan pakai bahasa Arab. Yang penting amal soleh banyak. Kita pergi ke alam kubur bisa lenggang kangkung, senang-senang. Karena ternyata apa? Di alam kubur itu bisa menjadi taman-taman surganya Allah. Ketika kita lagi bingung, ada seseorang datang dengan cahaya. Dia bertanya, kita bertanya kepadanya, siapa kau ini? Aku adalah tahajudmu. Keren ya? Datang lagi orang yang mukanya luar biasa senang. Siapa kalian ini? Aku ini adalah sedekahmu. Lalu siapa kamu ini? Aku ini adalah Al-Quran yang dulu kau baca waktu di dunia. Wah, senang banget. Jadi di alam kubur itu sebetulnya indah kalau amal solehnya banyak. Tapi kalau enggak, kalau malam pertama doang nih, yang pertama hancur adalah perut sama kemaluannya. Yang pertama hancur perut karena sering diisi barang-barang haram. Kemaluan, mohon maaf, karena suka nerjak ladang orang lain. Maka itu pertama kali hancur. Tapi kalau kita punya amal saleh banyak, Al-Quran jadi sahabat, tahajud menjadi kawan setia, puasa-puasa sunnah, lalu sedekah menjadi hiasan dalam hati kita. Masya Allah, kuburnya imma raudhah min riyadil jannah, adalah bagaikan taman-taman surganya Allah. Baru diusung saja kita sudah berharap, ya Allah, ajiluni, segerakan aku ya Allah, segerakan aku. Kenapa begitu? Karena saat diusung jasad kita sudah mencium aroma surganya kubur. Mau nggak kayak gitu? Ini wasiat Nabi yang kita mau ingetin nih. Ini wasiat Nabi sampaikan di Padang Arafah saat haji wada. Padang Arafah dari mana? Padang Arafah ada di mana? Padang Mahsyar. Padang Mahsyar di mana? Oh no, bukan Padang Bolot. Tanah dikit, Padang Mahsyar. Nabi sampaikan ini wasiat pada saat beliau haji wada, haji yang terakhir. Kapan itu haji wada? Pada tahun ke-10 setelah Nabi pindah ke Madinah dari Makkah. Nabi pergi haji bersama-sama sahabat yang saat itu sedang semangat-semangat keislamannya memuncak. Kurang lebih ada ahli sejarah yang menulis 90.000 sahabat itu. Ada lagi sejarawan yang lain menulis 100.000 para jamaah itu. Ada lagi sejarawan yang menulis 114.000 yang ikut berhaji dengan Nabi saat itu. Ini wasiat disampaikan saat Nabi khutbah Arafah. Apa yang beliau sampaikan? Ayyuhan nas, ittaqullah
wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa ati'u umara'akum ay wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Wahai manusia, aku wasiatkan kepada kalian wahai manusia. Apa ya Rasulullah yang akan kau wasiatkan kepada kami yang hadir di sini? Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah. Takutlah hanya kepada Allah. Allah cuma bukan ada di masjid saja, tapi Allah ada di jalan-jalan. Allah bukan hanya ada di jalan saja, Allah juga ada di rumah kita. Allah bukan hanya ada di rumah kita, tapi ada juga di kantor-kantor kita. Di mana saja ada Allah, di mana saja kita menuju Allah ada di situ. Lalu bagaimana kalian mesti tidak takut kepadaku? Mintalah hanya kepadaku, takutlah hanya kepadaku, mengharaplah hanya kepadaku. Kenapa kalian harus mengharap kepadaku? Karena aku penguasa alam sejagat ini. Yang punya langit siapa? Yang punya bumi siapa? Yang punya ikan siapa? Yang punya kacang-kacangan siapa? Punya pohon-pohonan siapa? Punya lautan siapa? Punya ikan-ikanan siapa? Punya ayam-ayaman siapa? Punya udak-udakan siapa? Semuanya punyanya Allah. Makanya minta hanya kepada Allah. Ittaqullah. Pesannya Nabi begitu, supaya hidup kita kayak tadi itu, masuk kubur, kuburnya jadi terang. Yang kedua wasiatnya baginda Nabi adalah apa? Sallu khamsakum. Jagalah salat 5 waktu kalian wahai manusia, wahai sahabat-sahabat yang kucintai. Jagalah salat 5 waktu, jangan kurang-kurangin. Zuhur kerjakanlah, asar lakukanlah, maghrib tinggikanlah. Isya jangan kau tinggalkan, subuh harus diusahakan. Bukan untuk Allah kalian sholat, tapi untuk kalian semua. Kenapa begitu ya Rasul? Karena manakala kau sholat zuhur, dosa yang terjadi antara subuh dengan zuhur dihapus oleh Allah. Manakala kau sholat asar, dosa yang terjadi antara zuhur dengan asar dihapus oleh Allah. Manakala kau sholat maghrib, dosa yang pernah kau lakukan saat asar dengan maghrib dihapus oleh Allah. Dan kalau kalian sholat isya, dosa yang terjadi antara isya dengan maghrib dihapus oleh Allah. Dan kalau sholat subuh, dosa yang terjadi antara isya dengan subuh dihapus oleh Allah. Kalau begitu, saat kalian wafat, kalian bersih dari dosa-dosanya, maka masuklah kalian ke dalam kubur yang menjadi surga. Enak gak kayak gitu kan? Berarti harus rajin sholat. Sholat untuk siapa? Bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Untuk kita semuanya. Hati jadi tenang. Kalau kita sholat, hati jadi tenang. Bahagia kita dapat dunia dan akhirat. Yang ketiga Rasul pesankan apa? Sumu syahrakum. Hai masa Ramadan kalian jagalah. Puasa Ramadan kalian laksanakanlah. Kapan Ramadan? Berapa bulan lagi nih? Ini baru bulan apa? Udah Zulqa'dah ya? Zulqa'dah, Zulhijjah. Benar apa begitu? Ini bulan Zulqa'dah apa bulan apa sih ini? Pantas pada diam aja. Kalau emang ini masih Rabiul Awal, udah habis kemarin-kemarin. Ini udah Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masih 6 bulan lagi Ramadan. Kita ancang-ancang dari sekarang. Kita ancam dari sekarang. Nanti kalau Ramadan rumah hatam Al-Quran 30 kali. Mungkin gak tuh? Mungkin gak ya? Mungkin. Yang penting udah cita-cita. Kalau nanti waktu mau Ramadan lagi, mau sedekah yang banyak, misalnya. Kalau nanti Ramadan lagi, gue mau tadarus terus. Kemarin gue kayaknya tadarus gue kurang semangat. Cita-citain kalau ketemu Ramadan.
Biar Allah sampai nomor kita sampai Ramadan. Nabi pesankan begitu, jaga puasa Ramadan kalian, jaga. Sumu syahrakum. Pesan yang ketiga beliau, wa addu zakata amwalikum. Tunaikan zakat fitrah. Kalian punya harta, kalian punya hasil pertanian, keluarkan. Kalian punya gaji, keluarkan. Kalian punya pendapatan, keluarkan. Bukan cuma zakat fitrah di bulan Ramadan, tapi ada namanya zakat mal, zakat harta. Gaji 10 juta sebulan. Banyak itu yang gajinya 10 juta sebulan. Sekarang mah orang sini juga banyak. Gaji yang 2,5 juta juga banyak. Yang 1 juta juga ada. Yang di bawah 500 juga masih banyak. Yang 20 juta ada enggak? Ya tiap ngasih istrinya juta-juta sehari. Enak kan ya? Kasih duit sehari 1 juta. Masya Allah. Buat beli bedak duit itu mah cukup dah. Ini mau bedak pambo mulu pambo. Lipstiknya juga warnanya udah kayak begitu. Ya emang apa dia gajinya antar mari entar kurang. Ya tapi ya begitulah namanya dunia, kadang pasang kadang surut. Seperti air di laut. Kalau dia lagi pasang kita bersyukur, ditambah syukur kita, nikmat kita. Kalau lagi surut kita bersabar. Kuncinya ada di situ. Udah berapa persen tadi itu? Takwa pada Allah, dirikan salat 5 waktu, jaga puasa, keluarkan zakat. Ini yang terakhir. Ati'u umara'akum. Taati para pemimpin-pemimpin kalian. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dimaknai taat kepada pemimpin di situ. Dalam penafsiran dari berbagai macam buku, yang dimaksud taat kepada pemimpin di situ adalah ketika pemimpin kita menyuruh bukan untuk maksiat kepada Allah. Kalau itu mah bukan cuma pemimpin doang, enggak. Pada siapapun, kalau nyuruh kita untuk maksiat kepada Allah, wajib kita tolak, apalagi suruh syirik. Makanya di sini, kalau ini dilakukan, kata Nabi, apa yang terjadi? Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian nanti akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ayah, habis Nabi ceramah begitu di padang Arafah, lalu apa yang terjadi ayah? Datang ayat yang terakhir turun dari Al-Quran. Apa ayatnya? Rasul bacakan di tengah-tengah para sahabat. Ayat itu berbunyi seperti ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini akmaltu lakum, sudah kusempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan juga aku sudah sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku sudah ridho Islam menjadi agama untuk kalian. Begitu. Ayah, ketika dengar ini disampaikan oleh Nabi, Abu Bakar yang ikut nangis sungguh-sungguh. Ningsep-ningsep kalau kata orang kita sih. Nangis Abu Bakar. Nangis yang tidak berhenti-berhenti. Hatta kata Rasul, wahai sahabatku Siddiq, wahai sahabatku Abu Bakar Siddiq, mengapa kau terisak tangis? Abu Bakar tidak bisa menjawab, masih terus saja mengisak-isak tangis. Sampai seorang sahabat mendekati beliau, wahai Siddiq, sahabat Rasulullah, apa kiranya yang membuat engkau menangis? Mestinya kau tertawa, mestinya tersenyum, karena agama sudah disempurnakan, karena nikmat sudah disempurnakan. Apa yang menjadikan engkau menangis seperti itu? Abu Bakar menyimpan kesedihannya terus sampai haji selesai. Lalu mereka semuanya pulang kembali ke Madinah. Sampai di Madinah, Abu Bakar belum diam-diam juga, nangis-nangis juga. Kata Nabi, wahai sahabat yang lain, coba tanyakan Abu Bakar, kenapa dia menangis terus? Lalu sahabat-sahabat beberapa
Wahai sahabat Rasulullah, apa kiranya yang membuat kau menangis daripada para kita bersama sampai sudah tiba di tujuan Madinah Al-Munawwarah, kau masih saja menangis seperti ini? Barulah saat itu Abu Bakar berkata, begini sahabat-sahabatku, ketika Rasulullah membacakan ayat tadi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madinah. Semuanya sudah disempurnakan oleh Allah. Agama sudah disempurnakan oleh Allah. Al-Quran sudah disempurnakan oleh Allah. Bukankah itu artinya kebersamaan kita dengan baginda Nabi sudah akan selesai? Bukankah itu artinya Nabi sudah tidak lagi bersama-sama kita dalam waktu yang lama? Bukankah itu artinya Nabi sudah selesai semua menyampaikan dan dia akan segera kembali kepada Allah? Itu yang membuat aku tidak tahan untuk tidak menangis. Sahabat yang berkerumun kembali kepada Nabi. Apa yang dikatakan Siddiq sahabatku? Wahai Rasulullah, benarkah kiranya yang dirasakan Abu Bakar Siddiq? Apa yang dia rasakan? Dia berkata, wahai sahabat-sahabatku, semuanya sudah sempurna. Al-Quran sudah sempurna, nikmat sudah sempurna, dan juga agama sudah sempurna. Bukankah itu artinya kebersamaan kami dengan Anda, wahai Rasulullah, tidak lagi lama? Rasulullah menjawab, saat itu bisa jadi apa yang dirasakan Abu Bakar benar adanya. Pulang, berhaji sudah selesai, segalanya sudah selesai. 3 bulan kemudian setelah itu, badan Rasul panas luar biasa, demam luar biasa. Sehari, 2 hari, 3 hari turun, hari keempat naik lagi, turun lagi, naik lagi, sampai sekujur tubuhnya dibasahi peluh yang luar biasa. Sampai Aisyah menyaksikan baginda Nabi dengan bentuk yang kayak begitu. Bahkan Nabi pernah mengatakan, Aisyah, ambilkan aku semangkuk air. Ambilkan aku semangkuk air, wahai Aisyah. Aisyah pun mengambilkan Rasulullah, baginda Nabi yang sangat mulia dan sangat mencintai kita. Minta diambilin semangkuk air, lalu Aisyah pun menyodorkan air itu. Dan Rasul begitu hausnya nampaknya, Aisyah pun membersihkan segala peluh yang membasahi sekujur tubuh yang mulia itu. Hari ke-14 setelah beliau terus turun-menurun panas, suhu turun. Di hari itu berkumpul para sahabat dan dia sampaikan puncak kesayangannya kepada kita. Ummati, ummati, innal mautu lasyaqqa. Umatku, persiapkan kematian, karena sesungguhnya setiap kematian ada detik-detik sekaratnya. Persiapkan. Kematian sangat menyakitkan. Kematian sangat menyakitkan. Ada beberapa sahabat yang mendengar pesan ini karena Rasul menyampaikannya dengan ini. Lalu disampaikan kepada para sahabat lain bahwa ternyata kita diminta oleh baginda Nabi sebagai wujud kecintaannya kepada kita untuk mempersiapkan kematian. Agar apa? Agar saat lewat masa-masa kritis kematian ini, masuk gerbang di alam barzakh, suasananya sudah menyenangkan. Itu yang diharapkan oleh Nabi yang kita cintai dan Nabi yang sangat mencintai kita. Jaga salat 5 waktu, taati, selalu takwa kepada Allah, jaga puasa Ramadan, keluarkan zakat, turuti para pemimpin kita, dijanjikan oleh baginda Nabi, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Itu juga rupanya yang dijanjikan oleh Allah. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Kalau kalian takwa kepada Allah, Allah akan jadikan dalam hati kalian satu kepandaian untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, sehingga kalian tidak terjebak dalam kebingungan. Ini
yang baik kami lakukan, ini yang salah kami tinggalkan, dan juga yang bertakwa kepada Allah akan diampuni segala dosa-dosanya dan diampuni segala kealpaan kesalahannya. Yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki karunia besar yang menyiapkan surga untuk kita semuanya. Mohon dimaafkan bila malam hari ini apa yang saya sampaikan tidak berkenan, dan juga barangkali ada yang tersinggung, dan sekali lagi mohon dilupakan maaf yang segala-galanya. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Dan aku komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.